Ayo Pak Witra dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Welcome back to my channel, our channel ya, di sini untuk sesi berbagi, sharing. Pada kali ini yang berkesempatan untuk membagikan tausiah, pengalaman, tips dan segala macamnya itu adalah Mr. Zul. Halo Mr. Zul. Hello Mr. Witra. Hello everyone. Ya, Miss Ibad, Mr. Taufik, Kedengeran nggak suaranya? Anul, and Mr. Rizky. Is my voice clear? Kedengeran ya? Apa mungkin Ya bandwidth Pak, saya? terdengar. Ya, suara saya jelas ya. Oke, alhamdulillah. Oke, Mr. Zul. How are you? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, so far so good. How about you, Mr. Witra? Oke. Sekarang kita mau mengupas tentang apa nih, Mr. Zul, temanya? Oke, temanya sangat menarik dan pastinya relate dengan yang kita lakukan sekarang, yaitu menjalankan ibadah puasa ya, Mr. Witra. Oke, wow. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung persilakan saja, Mr. Zul. Silakan. Oke, baik, silakan. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang sudah memberikan saya opportunity atau kesempatan untuk membagikan sedikit ya, mungkin tips ya untuk kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, mungkin pertama-tama kita harus patut mensyukuri ya bahwa kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi ya di tahun ini. Oke, di mana di sini adalah waktu untuk kita meningkatkan kualitas iman dan Islam kita ya. Oke, selama bulan suci Ramadan ini. Oke, nah selain bulan suci Ramadan memberikan kita benefit secara iman dan Islam, bulan suci Ramadan juga ini memiliki manfaat untuk kesehatan kita ya, secara rohaniah ya. Oke, saya mau bertanya dulu, bagaimana puasa ini sudah hari ke-9 atau ke-10 ya? Gimana, lancar? Alhamdulillah. Dari Bu Menul sih nggak lancar. Ya, bagaimana Sensei? Lancar kayaknya ya? kalau lihat Bu Menul ya wajahnya nggak lancar. Bu Menul kan suka ngemil. Jadi itu tantangan besar banget. Bodoh amat. Ya ada perubahan ini ya, kebiasaan pola makan yang tadi biasanya jam segini udah siap-siap pesan makan ya, udah nyari makanan Bu Menul. Saya jadi iya betul. Udah ngemil ya, udah siap di depan meja ya sekarang. Ya kita harus menahan semua ya. Oke, baik. Lu nambahin sih Zul, anak baru nggak sopan banget nih. Ini kita harus cari cara. Witra, anak baru nih. Gak bermaksud, Miss. Emang stating a fact, Miss. Oke, puasa Miss Menul, puasa, tahan. Oke, ya seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada beberapa kebiasaan yang kita rubah. Tetapi di balik itu ada hikmahnya ya, maksudnya di sini kita salah satu contoh bahwa ajaran Islam lagi-lagi kalau kita teliti dari secara ilmiah memiliki benefit untuk kita sendiri. Salah satunya yang akan saya bagikan adalah ibadah puasa. Oke, baik, saya izin share screen. Oke, mohon maaf untuk PPT-nya saya buat mendadak ya. Sudah muncul di slide-nya masing-masing, Bapak Ibu? Sudah muncul ya, oke. Oke, baik. Yang akan saya bagikan untuk sharing session hari ini adalah 5 amazing benefits of fasting yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, manfaat yang sangat banyak sekali dari ibadah kita yaitu puasa Ramadan ya. Oke, baik. Menurut Bapak Ibu yang hadir saat ini, apa sih benefit yang sudah dirasakan ya selama menjalankan puasa 10 hari pertama ini? Apakah sudah ada mungkin dirasa lebih enak ya dari kesehatan atau dari kondisi tubuh ya yang berhubungan dengan ibadah kita yang kita jalankan ya, bagaimana? Atau tubuh merasa lebih ringan atau lebih fresh ya selama 10 hari pertama ini, bagaimana? Sudah ada dampaknya? Atau mungkin ada yang ya, berat badan turun.
Berat Misi badannya bat, terus. berat badan turun. Oke, misi bat lagi program diet atau Enggak, Pak. tidak ya? Oke, tapi secara tidak sengaja berat badan turun. Oke, baik. Apakah ada yang lain yang ingin berbagi yang sudah dirasakan ya efek atau efek positif dari puasa ya? Ya. Oke, hanya ya, Kalau ya, Ibad sih Sensei, cerita apa gimana? katanya Ibad. Yang Bagaimana? belum laporan katanya, yang belum laporan tolong laporan Sensei kiroatnya. itu, Mak. Oke, baik. Oke, Sensei, terima kasih. Ada lagi yang ingin membagikan pengalamannya? Oke, ya menurut Bapak Ibu yang menjadi benefits atau manfaat dari ibadah puasa apa saja sih yang Bapak Ibu ketahui? Selain menurunkan berat badan, ya bisa disebutkan lagi manfaat dari ibadah puasa atau menjalankan puasa ya. Oke, banyak sekali ya manfaatnya, di mana ini saya akan bagikan. Oke, di sini saya dapat dari beberapa artikel dan saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Oke, jadi Bapak Ibu banyak sekali manfaat dari menunaikan ibadah puasa. Saya akan jelaskan yang pertama. Di sini berpuasa salah satu fungsinya adalah memperbaiki gula darah. Ya, di sini saya akan coba jelaskan. Oke, di sini ada organ pencernaan yang dinamakan pankreas ya. Oke, saya zoom sedikit. Ya, di sini pankreas salah satu fungsinya adalah menghasilkan satu tipe hormon yang dinamakan hormon insulin. Jadi saat kita berpuasa, ya di sini tubuh pasti akan mengalami penurunan kalori ya, atau defisit kalori. Nah, pada saat tubuh mengalami defisit kalori ini, tingkat sensitivitas dari hormon yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu insulin, ini akan meningkat. Ya, dengan begitu penyerapan gula darah atau glukagon dalam tubuh akan meningkat juga ya. Nantinya akan disebarkan di seluruh tubuh ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah si insulin ini akan meningkatkan sensitivitas dan retensi dari hormon yang berfungsi untuk mengatur gula di dalam tubuh kita yang dinamakan insulin ya. Jadi bagi mungkin bapak ibu kita ya, mungkin ya atau nenek kita yang memiliki diabetes ya, ini akan sangat membantu sekali untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuhnya. Ya, karena di sini saat kondisi ini si insulin akan lebih reaktif ya dan lebih sensitif untuk membreakdown ya atau memecah gula di dalam darah ya. Oke, tadi itu fungsi yang pertama. Jadi gula akan tersebar dengan ke seluruh tubuh ya secara merata dengan kondisi yang insulin yang meningkat ini. Oke, selain memperbaiki gula darah, fungsi lain atau manfaat lain dari berpuasa adalah meningkatkan kesehatan jantung. Ya, sini ada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dengan berpuasa ya, yang berlangsung kurang lebih 3 minggu di bawah pengawasan medis, ini dapat menurunkan beberapa hal, yaitu yang pertama tekanan darah secara signifikan. Lalu kadar trigliserida akan turun sampai 32%, dan kolesterol jahat atau yang kita kenal dengan LDL ini akan berkurang sampai 25%. Di mana 3 hal ini adalah penyebab utama dari penyakit jantung. Baik itu gagal jantung, ya jantung koroner, itu adalah penyebabnya ada LDL, ada kadar trigliserida yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, di mana kalau kita saat berpuasa 3 hal tersebut akan menurun. Oke, salah satunya adalah ini ya, ada penyumbatan arteri yang disebabkan karena ada penumpukan lipid atau lemak. Ini akan saya jelaskan di manfaat puasa yang selanjutnya. Jadi lagi-lagi di sini sangat subhanallah ya, sangat besar sekali ya. Salah satu yang lainnya adalah meningkatkan kesehatan jantung kita ya dengan berpuasa. Oke, yang selanjutnya adalah meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita. Tadi sudah dialami oleh Miss Ibad ya. Miss Ibad mengatakan bahwa selama berpuasa berat badannya semakin turun ya. Oke, di sini ada penjelasan secara medisnya ya, Miss Ibad ya. Oke, jadi selama berpuasa di sini tubuh kita akan beristirahat ya, khususnya untuk bagian sistem pencernaan, mulai dari usus, lambung ya. Oke, dan organ pencernaan yang lainnya. Nah, dalam kondisi ini, dalam kondisi organ pencernaan kita yang sedang beristirahat ini, ada sebuah dibilang chemical ya, atau senyawa kimia yang dinamakan neurotransmitter norepinephrine.
di sini akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Ya, tidak hanya cepat ya, ini juga akan mengefektifkan fungsi organ pencernaan ya, dan juga sehingga metabolisme akan lebih baik ya. Oke, mungkin pernah disinggung sebelumnya ya. Karena tubuh memiliki defisit kalori, maka di situ ada peningkatan aktivitas di sistem pencernaan. Jadi berat badan cenderung lebih turun ya di sini ya, karena ada tadi ya aktivitas yang dinamakan neurotransmitter norepinefrin. Oke, yang selanjutnya adalah di sini membantu proses detoksifikasi atau pengeluaran racun ya. Oke, seperti yang kita ketahui, cara kita membuang limbah ya atau sampah dalam tubuh kita ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan defecation ya, dengan sistem pencernaan kita ya. Yang kedua dengan urination ya, atau dengan mengeluarkan air kencing, expirations ya dari pernapasan ya, sistem pernapasan, dan yang keempat adalah perspiration atau keringat kita. Nah, saya akan hubungkan dengan organ yang berhubungan saat kita berpuasa ya, yaitu organ pencernaan. Nah, saat berpuasa di sini sistem metabolisme tadi kan meningkat ya. Nah, dengan meningkatnya sistem metabolisme kita, di sini si racun atau toksin ini disimpan di dalam lemak ya pada dasarnya. Karena lemak itu sangat susah untuk dicerna, maka di situ tempat di mana toksin itu disimpan. Nah, saat kita berpuasa, si detoksifikasi atau pengeluaran racun, di mana si racun itu ada di dalam lemak itu dibakar secara maksimal di sini ya. Ditambah lagi tadi metabolisme yang lebih cepat ya. Jadi di sini si limbah atau sampah yang ada dalam tubuh kita dapat dikeluarkan dengan cepat ya, karena tadi meningkatnya laju metabolisme kita, maka oleh itu detoksifikasi juga semakin meningkat. Tidak hanya untuk sistem pencernaan saja. Nah, detoksifikasi di sini kan ginjal juga terlibat ya. Karena sudah membagi tugasnya dengan sistem pencernaan, yaitu membuang racun, maka beban kerja ginjal pun di sini akan semakin menurun. Dan pada akhirnya kesehatan ginjal pun akan meningkat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang selanjutnya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh ya. Oke, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kekebalan tubuh ini menjadi hal yang sangat penting ya pada era saat ini ya, era pandemi saat ini ya, menjadi hal yang sangat vital ya. Nah, di sini saya hubungkan dengan yang tadi ya, pengeluaran racun atau detoksifikasi. Karena tadi ada proses detoksifikasi, maka di sini proses regenerasi sel akan meningkat ya. Jadi sel-sel tubuh yang rusak akan cepat terganti ya, sel-sel baru akan muncul lagi ya. Oke, regenerasi sel. Dan di sini termasuk sel imunitas kita. Sel imunitas kita pun akan mengalami regenerasi karena tadi ada proses detoksifikasi yang cepat ya. Oke, dengan regenerasi sel yang meningkat ya, maka imun kita pun sel-selnya akan diperbaharui ya, yang nanti akhirnya akan melawan infeksi ya atau peradangan ya, sehingga untuk penyembuhan akan meningkat juga. Kalau kita sedang sakit ya, dengan ya akan recovery-nya atau penyembuhannya akan cepat ya. Kalau terjadi infeksi, ya infeksi prevalensi untuk infeksinya akan menurun dan penyembuhan akan lebih cepat. Oke, masih berhubungan dengan regenerasi sel. Di sini manfaat dari puasa juga dapat meningkatkan kesehatan otak. Ya, berhubungan dengan tadi ya, proses regenerasi sel. Tidak hanya sel imun, sel tubuh yang mengalami pembaharuan ya atau regenerasi. Di sini juga sel saraf dalam otak kita pun akan mengalami regenerasi ya. Oke, dengan regenerasi ya sel saraf yang di sini pusatnya di otak kita ya, sehingga akan meningkatkan fungsi kognitif kita ya, fungsi kognitif yang nantinya akan mencegah gangguan neurodegeneratif ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf ya, dan akhirnya akan meningkatkan kesehatan otak kita. Oke, yang saya jelaskan hanya 5 ya dari sekian banyak manfaat berpuasa ya, insya Allah kita bisa merasakan manfaat itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah tips sehat selama berpuasa. Oke, sebelum saya ke sana saya ingin bertanya lagi ya ke Bapak Ibu. Oke, apakah yang menjadi perubahan perilaku ya atau ya kegiatan yang dialami oleh Bapak Ibu selama bulan puasa? Ya, ada yang ingin membagikan?
Misalkan pola tidurnya bagaimana ya? Lebih baikkah atau bagaimana ya, silakan. Atau pola makan ya, lebih banyak memakan makanan yang mengandung apa misalkan, atau misalkan ya dari berbagai aspek ya. Apakah ada perubahan ya, silakan dibagikan. Silakan bagi yang ingin berbagi dulu. Ibat Share. katanya mah tuh. Ya, banyak mengkonsumsi makanan wajib dibandingin makanan sunnah untuk berbuka puasa. Maksudnya gimana, Bu Gundul? Nah, lu sebagai sesama penghuni, lo yang bisa menjelaskan. Kita ngejar yang wajib lah, sunnahnya tiada. Tapi yang dikejar yang wajib. Wajibnya seperti apa ya, Miss? Coba Ibat jelaskan, Bat, sebagai sesama. Ya kalau ini Pak Witra yang lebih ini. Karena materinya Pak Witra kemarin. Apa Pak yang wajib? Hidrat dan segala macam ya. Iya nggak? Itu yang paling penting ya, bukan Yang yang wajib ya. Yang wajib gorengan, ya Bu Gundul. Berbuka itu sunnahnya pakai kurma, wajibnya gorengan. Itu ala condet, Bos. Itu wajib bagi nafsu masing-masing ya. Ala condet, gue bilang ala condet. Nggak di mana itu gorengan pasti. Oh sama ya? Jadi kata siapa minyak goreng mahal? Itu berkahnya Kata Ramadan Pak tuh. Witra. Berkahnya Kata Witra. Ramadan itu. Walaupun Kata Pak katanya Witra minyak salam goreng gorengan, mahal. Bu. Hah? Kata Pak Witra salam gorengan. Gorengan. Oke, jadi macam-macam ya. Ada yang langsung berbuka dengan makanan berminyak, ada yang tadi dengan buah-buahan ya. Sini saya akan membagi tips ya, bagaimana sih agar kita bisa tetap menjaga kesehatan kita selama berpuasa. Oke, yang pertama tentunya kita harus memperhatikan hidrasi kita ya, atau minum kita ya. Harus minum air yang cukup. Di sini saya ingin menjelaskan rules 242 ya. Jadi di sini saat berbuka usahakan kita meminum setidaknya 2 gelas air putih ya saat berbuka dan setelah hidangan berbuka. Lalu 4 gelas yang diminum saat malam hari, sebelum makan, sehabis makan, dan menjelang tidur. 4, dan yang terakhir pada saat sahur, usahakan kita meminum 2 gelas air ya. Oke, saat sahur. Jadi kalau kita lihat totalnya di sini ada 8 gelas ya, yang dimana ini adalah kebutuhan cairan kita dalam satu hari, 8 gelas per hari. Ya, bisa kita bagi menjadi 2, 4, 2. 2 saat berbuka, 2 gelas yang diminum saat malam hari, dan terakhir pada saat sahur 2 gelas juga ya, seperti ini. Nah, di sini diusahakan tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang bersifat diuretik seperti kopi atau teh ya. Boleh diminum, tapi mohon untuk tidak minum secara berlebihan, karena kalau misalkan berlebihan nanti kita akan ada sering ke kamar mandi untuk kencing ya, karena minuman-minuman ini bersifat diuretik ya. Jadi mohon untuk tidak mengkonsumsi secara berlebih gitu. Tuh, Bu Menul dengerin. Berlebihan itu kan standarnya masing-masing, Sensei. Kalau kita kan misalnya standarnya biasanya 3 gelas ya 3 gelas, gimana kan standar. Oke, much of a good thing is not a good thing ya, it's a bad thing ya. Oke, jadi mohon dilimit ya kalau misalkan agar kita tidak kekurangan cairan ya selama jam-jam berpuasa ya. Jadi kurangi asupan minuman diuretik seperti kopi dan teh. Oke, yang selanjutnya adalah makan bertahap. Oke, di sini biasanya tadi ada yang langsung makan gorengan ya, ada yang langsung makan buah ya. Oke, ada juga mungkin yang langsung makan nasi ya. Nah, itu yang langsung makan berat. Oke, bagaimana? Sensei bagaimana? Langsung nasi ya? Langsung makan nasi. Kurma, ya, sudah. Iya, biasa madu, hangat, kurma, sama nasi. Nasi, oke. Nggak makan lagi. Dalam satu waktu itu ya, Sensei ya? Langsung nasi, lalu karena kurma. Kan langsung itu tuh, terawehan. Langsung terawih, oke, baik. Oke, berbeda-beda ya. Ada yang langsung ke makanan berat, nasi ya, karena ya itu tadi ada aktivitas yang lain. Oke, yang lain bagaimana? Apakah memiliki pola makan yang sama ya untuk berbuka? Bukanya dengan sunnah dulu, Pak Zul, dengan kurma. Habis itu kita yang wajibnya. Biasa. Oke, baik. Nasi. Langsung nasi ya. Oke, Orang Indo.
Udah lapar Asik. banget ya Miss Septi ya, langsung nasi. Udah lapar nih. Tapi Iya, ayo kita Lapar gambarnya makanan legend tuh. Itu Balas makanan balas legend dendam tuh. ya. bisa nggak? Makanan Balas legend dendam tuh, langsung Sep. makan nasi. Kan ini di skip aja Mister deh, gambar ya jangan. Oh Yang iya, sebuah, iya. Maaf, aduh. maaf. Oh iya, ini sepertinya menggoda ya, menggoda. Aduh, langsung next slide aja bisa nggak, Mister? Ya, sebentar. Oke, baik. Saya akan maju ke slide selanjutnya. Oke, saya jelaskan sedikit di sini. Ya, betul tadi ya, pastikan kita makan secara bertahap ya, mulai dari makanan yang mengandung kadar gula alami yang bisa didapatkan dari buah-buahan, itu diusahakan di awal ya. Oke, mulai dari kurma atau dari mangga atau misalkan dari ya buah-buahan lah ya, karena di situ gulanya masih gula alami ya, tidak kompleks. Nah, setelah itu mungkin selang berapa menit atau berapa jam bisa makan makanan yang lebih berat lagi ya. Oke, jadi nanti tidak percuma saja tadi puasa ya, gula darahnya sudah terbreakdown, nanti saat buka oke langsung naik lagi kadar gulanya. Jadi usahakan makan secara bertahap dari yang simple ya sampai yang kompleks di sini ya. Dari sini seperti buah-buahan, mungkin nanti ke makanan pembuka lalu nanti makan nasi ya. Oke, maaf untuk slide-nya tidak bermaksud untuk oke mengganggu puasa Bapak Ibu ya. Oke, dan yang terakhir adalah makan dengan gizi seimbang ya. Jadi pastikan di asupan gizinya cukup ya, mulai dari karbohidrat, protein, oke, dari lemaknya ya, vitamin dan mineralnya secara seimbang agar nutrisinya kita terpenuhi ya. Kebutuhan nutrisi kita tetap terpenuhi meskipun kita sedang berpuasa. Dan yang terakhir mungkin apabila Bapak Ibu punya waktu silakan meluangkan waktu untuk berolahraga ya. Oke, untuk meningkatkan aktivitas kita ya, tidak menjadi alasan karena berpuasa kita bermalas-malasan untuk bergerak ya. Jadi kalau ada waktu ya silakan, mungkin tidak lama ya, tidak selama saat kita tidak berpuasa ya, mungkin 30 menit ya. Oke, dari yang biasanya 1 jam, oke jogging kecil saja ya di sekitar rumah atau misalkan ya di ruangan misalkan push up atau squatting ya. Nanti setelahnya ya tidak terlalu lama ya, langsung ini berbuka gitu ya. Begini Oke, Pak Dokter. mungkin ya Pak bagaimana Dokter, Sensei? gini Pak Dokter, kalau misal habis sahur gini, itu kan ngantuk langsung sahur, tidur boleh nggak tuh? Nah, di situ kalau Langsung sebenarnya itu tidak boleh ya, karena di situ gulanya, kadar gulanya kan sedang makan ya Sensei ya. Nah, kalau kadar gulanya kalau makan saat sahur langsung tidur, maka di situ nanti akan penumpukan glukagon lagi, kadar gulanya lagi. Jadi usahakan disarankan untuk tidak langsung tidur setelah makan sahur gitu. Berapa menit Sensei. Dokter gitu kira-kira? Bagaimana Sensei? Berapa menit? Kalau misal sahur langsung saja tidak tidur lagi, lanjut ke sholat subuh dan mungkin tidak tidur Kalau habis ya. sholat subuh boleh. Kalau habis sholat subuh boleh. Kan sholat Habis subuh dulu sholat habis itu subuh? tidur gitu. Ada yang mengatakan disarankan untuk tidak sih, Miss Pendol. Oh, Jadi nggak boleh langsung, Sensei. ya, jangan. Batu banget tuh, fix mindset. Jalan-jalan Sensei, main petasan. Ya dikhawatirkan nanti ada penumpukan gula darah lagi ya, karena di situ habis makan langsung istirahat gitu ya. Jadi jangan tidur lagi. Betul. Gitu. Jadi disarankan untuk tidak tidur lagi gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di sharing session kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sedikit pelajaran dari yang saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah ya. Sungguh beruntung sekali nih kita orang Muslim ya. Ada 1 bulan kita berpuasa gitu ya untuk memperbaiki sel-sel. Ceritanya memperbaiki sel-sel dengan gorengan, tapi pas ujung-ujungnya bukan. Oke. Terima kasih banyak Rizky Ciki dia bukanya pakai Ciki Rizky. Mr. Zulfikar, sangat mencerahkan sekali ya. Gitu. Jadi banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari sana. Jadi nanti pas buka harus pakai apa? Miss Menu? Berbuka dengan yang sunnah, Witra. Jangan kan masih ada baiknya. Berbuka dengan yang sunnah, habis itu dengan yang wajib. Lanjut dengan yang wajib. Pelan-pelan tapi pelan-pelan ya. Porsinya nanti ya. Oke. Thank you very much semuanya telah hadir dan berikut berpartisipasi dalam acara sesi sharing kali ini. Mari kita tutup. Boleh tutup kan? Langsung. Miss Ibat? Boleh, Wit. Ya, yang nggak boleh itu silakan. buka. Yang nggak boleh itu buka puasa. Kalau nutup mah boleh. Buka puasa nggak boleh.
Oke, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak program OBM di cash lantas wa atubu ilaik. Oke, semuanya mari kita siap-siap sholat zuhur. Sampai Bye, di sini guys. dulu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.